Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Jumat 11 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nursatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Puluhan warga Desa Mojo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengenakan pakaian tradisional. Mereka menggendong tumpeng dan ayam ingkung yang diarak keliling desa bersama gunungan hasil bumi. Uniknya, yang membawa tumpeng dan ayam ingkung ini adalah kaum bapak. Tradisi sedekah bumi atau merti desa ini pun menjadi semakin khas dan menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Tumpeng dan ayam ingkung ini dimasak sendiri oleh warga di rumah masing-masing. Saat tradisi sedekah bumi, seluruh makanan dibawa ke rumah kepala desa untuk diarak bersama gunungan hasil bumi. Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahun di Desa Mojo sebagai bentuk syukur dan doa agar warga selamat dan sejahtera. Pelaksanaan sedekah bumi dilakukan pada bulan Suro atau Muharram dengan puncak acara kirap budaya mengelilingi kampung pada Minggu pagi. Kepala desa dan perangkatnya juga mengenakan pakaian tradisional dan ikut berjalan kaki bersama warga. Tumpeng dan ayam ingkung yang dibawa warga akan didoakan di masjid sebelum dibawa ke balai desa. Kepala Desa Mojo Nur Kholis menyatakan bahwa kirap budaya adalah puncak rangkaian acara ini. Gunungan hasil bumi diarak mulai dari rumah kepala desa, lalu dibawa ke masjid untuk doa bersama, dan kemudian dikirap ke balai desa. Keunikan tradisi ini adalah warga, terutama bapak-bapak dan anak laki-laki, menggendong makanan menggunakan selendang dan wadah tradisional. Kirap berhenti di masjid untuk didoakan oleh tokoh agama agar mendapatkan berkah. Banyak warga yang sudah menunggu dengan membawa tumpeng dan ayam ingkung. Setelah dari masjid, gunungan dan makanan dibawa menuju balai desa untuk didoakan bersama lagi. Jadi yang unik untuk kegiatan kita itu masyarakat Desa Mojo itu berbondong-bondong untuk membawa ingkung dan bucu, Pak. Jadi nanti dari bucu itu yang gendong dari bapak-bapak atau anak-anak laki-laki, Bapak. Nanti ingkung yang tersebut diapain, Mas? Jadi nanti untuk ingkung kita di balai desa, kita setelah doa bersama di balai desa, kita nanti ingkung kita potol, biasanya kita lepas untuk paha, dan nanti itu dikumpulkan, dan nanti kita untuk acara puncak acara malam kita adakan untuk makan bersama. Alhamdulillah untuk respon masyarakat kita selalu guyup, Pak. Jadi mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah desa. Respon masyarakat selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Mojo. Di samping ini sedekah bumi mungkin kegiatan untuk di samping sedekah bumi kita juga melaksanakan kegiatan kemarin malam 1 Suro, alhamdulillah di Desa Mojo, di Masjid Enu Ataqwa Desa Mojo mengadakan istighosah dan doa bersama untuk menyambut malam tahun baru Hijriah. Panitia mengambil sebagian ayam ingkung yang nantinya disajikan saat pagelaran wayang kulit, sementara sisanya dibawa pulang warga untuk disantap bersama keluarga. Tradisi ini mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kendal, Fatur Rohman, yang menilai pentingnya pelestarian tradisi ini sebagai bentuk gotong royong dan keharmonisan masyarakat. Harapannya berkah bumi, rezeki, dan keluarga terus mengalir dari tradisi yang telah diwariskan leluhur. Ya, yang pertama kami Pak Desa juga Bapak Ketua Panitia untuk foto bareng bersama Bapak Ibrahim Joko Gunawan. Monggo. Anggaran yang timbul Bapak Lurah, gotong royong Pak dari Sare, masyarakat. Pak Lebih. Kemudian harapannya ya tentunya dengan adanya sedekah bumi ini sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para leluhur, yang pertama yang mohon atau harapan yang terutama adalah berkah buminya, berkah umurnya, berkah rezekinya, dan berkah keluarga. Kira-kira seperti itu. Gunungan hasil bumi yang diarak menjadi rebutan warga di depan balai desa. Dalam hitungan menit, satu gunungan berisi sayur dan buah langsung habis diperebutkan.
Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Sebuah angkutan kota yang penuh penumpang terguling di Jalan Pantura, Sumberjo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Angkot yang mengangkut karyawan pabrik ini diduga terguling akibat jalan licin dan kurangnya konsentrasi dari sang sopir. Kakak itu yang meninggal, ada yang ketiban angkot. Tolong teman-teman, di sini di bawah ini. Beginilah rekaman video amatir yang memperlihatkan warga beramai-ramai menolong penumpang sebuah angkutan kota yang terguling di Jalan Pantura, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Angkutan kota bernomor polisi H1114DS yang dikemudikan oleh Sunarto, warga kota Semarang, diduga berjalan terlalu ke kanan. Saat kejadian, kondisi hujan gerimis membuat jalan licin. Sopir angkot diduga kurang berhati-hati dan tidak konsentrasi saat hendak berbelok ke jalan masuk menuju kota Kaliwungu. Roda angkot naik ke pembatas antara Jalan Pantura dan Jalan Lingkar Kaliwungu, hingga akhirnya kendaraan terguling. Seluruh penumpang mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Joko, salah satu pengendara motor yang melintas, menyebut angkot tersebut terlihat berjalan terlalu ke kanan. Mengetahui angkot terguling, dirinya bersama warga lain segera menolong para penumpang yang terjebak di dalam kendaraan. Sementara itu, seorang pengendara lain yang tertimpa badan angkot mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Terlalu nganan atau gimana? Terlalu nganan aku ngarani Mas. Berarti licin gitu ya? Yo nek aku ngarani tetep licin wong udan carane ngono. Berarti naik terus jatuh, guling. Langsung jatuh. Itu nimpa motor atau gimana, Mas? Langsung nimpa motor, Mas. Nimpa motor. Itu penumpangnya banyak, Mas? Yo korbannya mau loro tok, Mas, tapi aman kabeh. Penumpangnya banyak? Penumpangnya banyak, langsung, Banyak ya? Langsung aman langsung. Oke. Menurut salah satu penumpang angkot, ia tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa sopir angkot yang juga mengalami luka ringan. Kasus ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 5.517 aparatur sipil negara di Kabupaten Pati berpeluang mendapatkan rumah bersubsidi. Program ini menyasar ASN yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dengan cicilan mulai dari 1 jutaan per bulan. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati saat ini melakukan screening untuk menentukan ASN yang berhak mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi dari pemerintah. Program ini diperuntukkan bagi ASN dengan penghasilan di bawah 8,5 juta rupiah untuk yang lajang dan di bawah 10 juta rupiah untuk yang telah berkeluarga. Upaya ini merupakan komitmen kementerian atau pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap keperluan hunian layak khususnya di kalangan ASN. Rumah yang ditawarkan merupakan tipe 36 dengan harga sekitar 166 juta rupiah. Cicilan per bulan mulai dari 1.050.000 rupiah selama 20 tahun. Fasilitas tersebut didukung dengan subsidi uang muka dan bunga ringan dengan lokasi hunian tersebar di Kecamatan Gembong, Pati Kota, Trangkil, Margoyoso, dan Margorojo. Proses dan pilihan lokasi dapat diakses melalui laman di Kumbang. Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman Pati, Ahmad Kosim, mengungkapkan saat ini ia masih melakukan verifikasi data, mengingat masih ada ASN suami istri, guru bersertifikat, serta ASN yang telah menyertakan nama rumah di LHKPN. Rumah subsidi bagi ASN dan juga P3K ini untuk dioptimalkan. Nah, perumahan yang subsidi ini diperuntukkan bagi ASN yang kategori MPR. Bagaimana kategori MPR yang ada di Kabupaten Pati, yaitu yang berpenghasilan di bawah 8,5 juta, itu jika single. Kalau sudah berkeluarga itu 10 juta. Nah, dengan kategori penghasilan tersebut memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan fasilitasi pembiayaan dari program pemerintah ini. Nah, subsidi ini harganya sudah dipatok 166 juta. Nah, kemudian untuk
DP kalau untuk pembiayaan ini kan khusus bagi pembiayaan yang kredit ya, yang bisa dicicil masyarakat secara luas dan dapat bunga yang ringan, itu DP 1%, jadi 1,6. Kemudian angsuran itu bisa sampai 20 tahun. Kalau 20 tahun itu sekitar 1.050.000-an kelihatannya kalau nggak salah. Jadi durasi waktu yang panjang, kemudian juga bunga yang ringan, terus sama subsidi uang muka yang diberikan oleh pemerintah. Ia berharap program ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para ASN, mengingat cicilannya yang masih terjangkau untuk UMR di Kabupaten Pati. Dari Pati, Lutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kudus resmi memulai pembangunan gedung arsip dan perpustakaan daerah sebagai langkah strategis mendorong gerakan literasi di Kota Kretek. Berlokasi di Kompleks Balai Jagong, gedung ini diharapkan menjadi ruang belajar sekaligus ruang publik edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris. Pembangunan gedung Arpusda ini menggunakan anggaran sebesar 8,4 miliar rupiah dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.800 meter persegi. Peletakan batu pertama hadir langsung Pak Kajari dari Pak Kapolres atau yang mewakili dan teman-teman Pak Sekda, OPD yang hadir di sini, teman-teman pers ya, termasuk kontraktor. Ini sebagai awalan kita, kami pengen Kabupaten Kudus dalam pembangunan wajib dikawal oleh Kajari maupun Polri ya. Ini dalam rangka supaya pekerjaannya tepat sasaran sesuai dengan spek, tidak ada pelanggaran-pelanggaran ya. Mulai dari awal harus mulai dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai akhir penyerahan proyek harus dikawal terus ya. Bukan dikawal dalam artian dikawal aja, tapi cuma ada sesuatu yang harus dicermati sampai spek harus dicermati juga ya. Sampai pelaksanaannya sudah betul apa enggak gitu ya. Jadi deteksi awal, pencegahan awal ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Pelaksanaan kan antara tadi 5,5 bulan, tapi tadi target 4 bulan harus selesai ya gitu. Karena tidak ada lantai 2, ada 4 kotak atau 4 bangunan yang bisa dikerjakan bersama. Setelah jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, meningkatkan literasi masyarakat, termasuk indeks literasi Kabupaten Kudus meningkat. Di era digital ini kan mungkin perpustakaan masih perlukah atau bagaimana Pak? Oke. Jadi perpustakaan memang sudah ada perpustakaan digital, manual juga ada, SD, SMP, SMA bisa ke sini juga, dan mungkin mahasiswa yang mau mengerjakan tugas akhir, mencari referensi bisa ambil di sini. Walaupun di digital juga ada, kami juga di Ikudus juga ada buku-buku yang lewat digital juga. Ya. Yang manual masih perlu. Kadang itu kalau membaca manual itu ada keasikan, ada suatu sensasi sendiri kayak gitu. Ya. Mungkin ada target tertentu Pak dengan adanya perpustakaan yang baru ini, tadi indeks meningkatkan literasi. Indeks literasi semakin angkanya kalau bisa ya 75%. Ya, 75%. Apalagi nanti ada taman-taman di sini kan bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Pokoknya bebas seperti pendopo ya. Pendopo milik rakyat, bukan milik saya. Saya itu ngenger aja kan itu. Anggarannya tadi dari APBN itu kan 10 miliar. Tadi kontraknya 8,7 apa berarti? Ya, 8,7 berarti kan ini memang benar-benar lelang bebas kan gitu kan. Ada lagi. Gedung Arpusda dirancang terbuka dan inklusif untuk semua usia, mulai dari anak PAUD hingga mahasiswa. Fasilitas yang dihadirkan akan menggabungkan layanan buku fisik dan digital, dilengkapi dengan ruang baca umum, ruang anak, teater mini, serta ruang edukasi yang saling terhubung melalui koridor terbuka. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Kudus melibatkan kejaksaan dan kepolisian sejak tahap awal pembangunan. Tentunya kami
Kejaksaan mendukung sepenuhnya, mulai dari proses awal sampai akhir. Nanti kita juga akan mengawal pengawalan ini secara administrasi maupun nanti kita berkoordinasi dengan inspektorat, dengan PU kalau itu terkait dengan konstruksi. Tentunya harapan kami juga kehadiran kita kejaksaan bukan hanya sebagai orang yang melihat saja, tetapi kita terlibat di dalamnya sehingga benar-benar pekerjaan ini sesuai dengan yang diharapkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terkait dengan konstruksi ini kan spesifikasinya kan sudah jelas ya dalam pembangunan. Nanti monitoring evaluasi kita bekerja sama dengan dinas teknis, dengan PU dan inspektorat. Itu akan kita lakukan secara kontinu nanti untuk di lapangan maupun secara administrasinya. Sejalan dengan itu, PLT Kepala Arpusda Kudus Andreas Wahyu Adi Setiawan menyebut gedung ini juga akan dilengkapi taman terbuka dan area bermain anak. Pembangunan fisik ditargetkan selesai dalam 4 bulan, yang akan dilanjutkan dengan penguatan sumber daya manusia dan persiapan anggaran operasional. Tidak mau pustakawan, tenaga kebersihan, mungkin keamanan, termasuk juga penganggaran. Biasanya kita tidak listriknya cukup bayar di sana, sekarang listrik lighting kan juga ada di sini juga. Ya, masih perjalanannya step by step dulu. 4 gedung itu nanti tuntas kapan? Kalau insya Allah kalau tahun ini targetnya 100% 4 gedung dulu. Gedung bangunannya loh ya, belum sama sarprasnya. Kalau sama sarprasnya masih ada perjalanan lagi. 4 gedung itu apa saja? Tadi sudah ada gedung A, B, C, D, macam-macam mulai dari front office, udah ada tempat-tempat tadi untuk tempat baca, ada mungkin ada ruang teater, macam-macam. Ditargetkan mulai bisa beroperasi kapan itu Pak? Ya harapannya secepatnya setelah gedung terbangun. Cuman tadi yang kami sampaikan juga butuh selain sarpras kan ada SDM, ya, ada penganggaran lain yang juga harus penuhi. Ada perpindahan juga dari perpustakaan yang dari lama sini juga. Di gedung lama fungsinya apa Pak? Ya perkantoran masih pelayanan bisa, beberapa kegiatan seperti pelatihan masih kita selenggarakan, masih ada. Berarti nanti induknya di sini ya? Khusus untuk perpustakaan daerahnya, di sana untuk perkantoran dan tempat kearsipan, bidang kearsipan. Ya, bidang kearsipan masih di sana sementara. Jika berjalan sesuai rencana, gedung ini akan menjadi simbol keseriusan Pemkab Kudus dalam membangun peradaban yang berbasis literasi. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah sekolah dasar. Tercatat sebanyak 137 sekolah dasar akan digabung menjadi 66 sekolah dengan lokasi terbanyak berada di Kecamatan Pati. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akan melaksanakan regrouping terhadap 137 sekolah dasar di wilayahnya menjadi 66 sekolah. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 mulai bulan Juli ini. Regrouping dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2025. Sasarannya adalah sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 120 orang, berada di lokasi berdekatan atau memiliki sarana dan prasarana terbatas. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati, Andrik Sulaksono, menjamin penataan guru akan dilakukan dengan tertib. Sementara itu, gedung sekolah yang tidak lagi digunakan akan dikembalikan kepada pemilik aset, baik kepada BPKAD maupun Dinas Pendidikan. Menjadi 66 SD. Ini untuk pengusaha Pati, Anda akan dimulai di tahun ajaran 2025. Menyasar di mana saja Pak, di wilayah mana saja nantinya? Kabupaten Pati yang sesuai Kalau paling banyak di kecamatan mana Pak? Ia menambahkan penempatan guru telah disusun sesuai arahan Bupati Sudewo dengan prinsip penempatan sesuai domisili, setidaknya masih dalam satu kecamatan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari meresmikan ruang baca di lantai 2 Gedung Perpustakaan Daerah Kendal. Penambahan ruang ini menjadi bagian dari upaya peningkatan fasilitas perpustakaan, seiring meningkatnya antusiasme dan kebutuhan literasi di tengah masyarakat. Ruang baca di lantai 2 ini dirancang sebagai ruang yang nyaman dan fungsional, dilengkapi dengan berbagai pilihan meja dan tempat duduk modern, Wi-Fi gratis, serta colokan listrik di setiap meja untuk mendukung aktivitas membaca dan belajar. Koleksi buku yang tersedia mencapai 20.000 eksemplar, meliputi buku-buku dengan beragam tema seperti agama, sosial, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga koran-koran harian. Penambahan ruang ini diharapkan dapat menampung lebih banyak pengunjung, sekaligus mendorong minat baca di Kabupaten Kendal. Ruang ini juga menjadi alternatif tempat belajar yang kondusif bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas. Waktu memang kosong, kemudian kami tata, kami berupaya menciptakan ruangan senyaman mungkin sehingga secara minimal operasional sudah bisa dilayankan kepada masyarakat. Kemudian di lantai 2 ini ada kurang lebih 20.000 buku. Itu klasifikasinya adalah agama, sosial, bahasa, sains, kemudian teknologi, dan juga koran. Nah, harapannya nantinya bisa menambah ruang yang ada di Perpustakaan Kendal ini bagi masyarakat, dan tentu saja kita punya harapan yang lebih jauh adalah meningkatnya minat baca dan juga literasi masyarakat Kabupaten Kendal.
Fasilitas di atas itu ada buku, kemudian juga tempat duduk dengan berbagai model, kemudian juga colokan kita juga sediakan karena sebagian masyarakat itu membuat tugas, membuat pekerjaan sehingga membutuhkan daya listrik, kemudian akses wifi gratis pun juga kami siapkan. Bupati Kendal menyampaikan harapannya agar fasilitas baru ini mampu melahirkan generasi cerdas dan berkarakter dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Perpustakaan tadi itu pembukaan perpustakaan yang di lantai 2. Selama ini kan ada di lantai 1. Kalau di lantai 1 itu kan lebih ke novel, terus kemudian bacaan-bacaan santai. Ya, kalau yang di atas ini lebih ke sains, jadi ke ilmu pengetahuan, ya, ilmu terapan. Ya, harapan kami ini seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal ini, terutama generasi muda, dengan adanya fasilitas perpustakaan daerah ini yang sudah lihat sendiri nyaman, bersih, kemudian juga ber-AC, lengkap dengan wifi segala macam. Harapan kami nanti untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Kendal, terutama generasi muda, agar supaya generasi muda nantinya bisa mendapatkan ilmu di berbagai bidang yang tentunya nanti menjadikan generasi yang berkualitas, kemudian generasi yang cerdas, berkarakter, yang tentunya menjadi harapan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Kendal, menjadi generasi emas yang nantinya menggantikan, memimpin kami-kami. Dengan fasilitas yang lebih modern dan ramah pengguna, perpustakaan daerah Kendal siap menjadi pusat literasi yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi melakukan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan perhutanan sosial. Kegiatan ini berlangsung di petak 65C1, Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan pada Rabu 9 Juli sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada pangan nasional tahun 2025. Dalam kegiatan yang digelar pada Rabu 9 Juli tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka acara dengan menyampaikan target penanaman jagung seluas 1 juta hektar hingga tahun 2025 dengan estimasi hasil panen mencapai 4 hingga 10 juta ton. Ia juga menjelaskan pada kuartal 1 dan 2 tahun ini, Polri telah melakukan penanaman di lahan seluas 344.000 hektar dengan hasil panen lebih dari 2 juta ton. Selain itu, saat ini terdapat potensi lahan tanam seluas 795.000 hektar, di mana 301.000 hektar diantaranya merupakan lahan perhutanan sosial. Khusus di Kabupaten Grobogan, penanaman akan dilakukan di lahan perhutanan sosial seluas 207 hektar, termasuk 74 hektar yang berada di lokasi acara saat ini. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyerahkan bantuan operasional secara bertahap berupa 500 unit alat uji kesuburan tanah untuk penyuluhan pertanian lapangan, serta 89 unit alat pengupas jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit alat pengering kepada kelompok tani dan koperasi. Untuk menjamin penyerapan hasil panen, Polri menggandeng Bulog sebagai mitra utama, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan pakan ternak, PT Java, dan PT Karon Pompang yang siap menyerap hasil panen dalam jumlah besar. Ya, alhamdulillah kegiatan ini tentunya kita harapkan bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan tadi juga dilaksanakan pembagian alsintan kepada Kapoktan yang menjadi binaan, dan mudah-mudahan ini juga bisa mendorong agar baik dari mulai pencarian lahan, persiapan bibit, penanaman sampai dengan pasca panen semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4
Menteri Kehutanan, Bapak Menteri Pertanian, dan mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan ini betul-betul bisa mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi harapan dan kebijakan Bapak Presiden, dan tentunya ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan lumbung pangan dunia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi memberikan apresiasi atas inisiatif Polri dan seluruh jajaran dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Kami mewakili DPR RI, khususnya Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, dan perikanan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia yang telah berinisiatif untuk membuka lahan memproduksi jagung yang pada periode yang kemarin sudah menghasilkan 2 juta ton tanpa mengganggu anggaran Kementerian Pertanian. Ya Pak. Ya. Jadi ini perlu diapresiasi karena kalau Pak Mentan suruh kerja sendiri, swasembadanya akan tertunda-tunda. Tapi dengan adanya inisiatif daripada Pak Kapolri dan kerja keras dari seluruh jajaran kepolisian, ini swasembada saya yakin bisa lebih cepat lagi, dan mudah-mudahan ini bisa mengetuk matra-matra yang lainnya untuk bisa membantu swasembada pangan ini bisa segera terrealisir. Misalnya dari Angkatan Udara, kalau di Angkatan Laut, kalau di sekitar kesatriannya atau di sekitar bandara dan pelabuhannya ada tanah kosong, ya mau ditanemin tanaman-tanaman yang produktif seperti ini. Jadi tidak hanya polisi sendiri, tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa membantu bekerja bersama-sama untuk segera kita swasembada pangan dan tidak tergantung import lagi. Itu yang selalu kami tekankan dari Komisi 4 agar kita tidak lagi ada import. Indonesia yang dikaruniai tanah begitu subur, kita harus memanfaatkan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk menghasilkan padi, tanaman pangan yang bisa kita konsumsi sendiri untuk bangsa kita sendiri, tidak perlu dari negara lain. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Jumlah kasus HIV di Kabupaten Rembang kembali menjadi sorotan. Hingga Mei 2025, Dinas Kesehatan setempat mencatat 65 kasus baru yang tersebar di berbagai wilayah. Angka ini terbilang relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat 138 kasus sepanjang tahun. Sebagian besar kasus HIV ditemukan melalui tes aktif yang menyasar populasi kunci seperti wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, serta warga binaan pemasyarakatan. Kasus terbanyak berasal dari Kecamatan Rembang, Lasem, dan Kragan, yaitu kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi dan jumlah penduduk yang padat. Untuk mencegah penularan dan melakukan deteksi dini, Dinas Kesehatan Rembang secara rutin menggelar layanan mobile klinik setiap 3 bulan sekali. Lokasi yang disasar meliputi warung kopi, kafe, hingga lembaga pemasyarakatan. Epidemiolog Kesehatan Muda Dinkes Rembang, Marta Gusmantika mengatakan, data kasus per Juni 2025 belum tersedia karena sistem pelaporan online baru diupdate setiap tanggal 5 di bulan berikutnya. Menurutnya, sebagian besar kasus memang terdeteksi melalui tes aktif yang menyasar populasi kunci. Tes untuk mendapatkan hasilnya kayak apa, jadi yang kita laksanakan sudah itu. Kalau secara persebaran itu di
wilayah kecamatan mana sih yang paling tinggi? Yang kumulatif, yang tinggi. Kalau kumulatif tinggi memang di Kabupaten Rembang, di Kecamatan Rembang dari dulu sudah sama Kecamatan Rembang, Lasem sama Kragan dari dulu itu penemuannya. Tapi mungkin karena penduduknya juga banyak, nggih, terus mobilitas masyarakatnya juga tinggi. Jadi itu. Terus beberapa memang ada yang kami ketemukan dari kabupaten kota lain di luar kabupaten dan ada di luar provinsi karena kita berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, nggih. Itu ada beberapa yang sudah kita temukan juga. Kalau secara usia, tentang usianya? Tentang usia ini yang kalau kumulatif di usia produktif, nggih. Tapi kalau penemuan kasus baru di tahun ini banyak yang di atas usia 50 tahun. Dari 65 kasus yang ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia karena terlambat terdiagnosis. Sebagian besar kasus baru diketahui saat sudah masuk stadium lanjut. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Lembaga Sensor Film mencatat sekitar 41.000 materi film layar lebar, film pendek, dan iklan disensor setiap tahun. Sepanjang 2024 hingga 2025, 3 film dinyatakan tidak lolos sensor atau mendapat surat tanda tidak lolos sensor karena memuat unsur pornografi, serta dinilai tidak sesuai dengan norma budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga Sensor Film atau LSF menyebut terdapat sekitar 41.000 materi yang harus disensor setiap tahun atau sekitar 100 materi setiap bulan, baik materi film layar lebar, film pendek maupun iklan.
Hal itu diungkapkan Ketua Subkomisi Publikasi Lembaga Sensor Film Nusantara Husnul Khotimulkan dalam kegiatan literasi layanan penyensoran film dan iklan film di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli. Nusantara menyebut dari ribuan materi yang dilakukan penyensoran pada tahun 2024-2025 ini, terdapat 3 film yang tidak lulus sensor. 2 film berasal dari luar negeri dan 1 film dari dalam negeri. Terbitnya surat tanda tidak lolos sensor atau STTLS oleh LSF dikarenakan ketiga film tersebut tidak sesuai norma dan budaya di Indonesia, seperti mengandung unsur pornografi, adegan kekerasan, dan kekejaman berlebihan. Film pertama tidak diloloskan, satu karena memang kandungan pornografi dan temanya memang tidak sesuai dengan acuan utama maupun acuan pendukung sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Di antaranya menampilkan pornografi yang berlebihan, adegan sesama jenis yang cukup banyak, serta kandungan-kandungan yang tidak sesuai dengan norma hukum maupun budaya yang ada di negara kita. Dalam kegiatan literasi layanan penyensoran film dan iklan film di Kota Semarang, Lembaga Sensor Film atau LSF juga melakukan sosialisasi sistem administrasi penyensoran berbasis elektronik atau ESIAS yang mempermudah pengajuan sensor film dan iklan secara digital. Dengan sistem ini, pemilik film tidak perlu lagi datang ke LSF di Jakarta untuk melakukan sensor karya, namun cukup dilakukan secara daring. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi korban ke-11 kapal tenggelam di Selat Bali. Korban bernama Putu Mertayasa, 43 tahun, warga Kabupaten Buleleng, Bali. Jenazah diserahkan kepada keluarga pada Rabu 9 Juli malam dan dibawa menggunakan ambulans milik Pemkab Banyuwangi menuju Bali. 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Pebuahan Jembrana, Bali pada Rabu pagi 9 Juli. Salah satunya telah berhasil diidentifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur mengungkap jenazah berjenis kelamin laki-laki itu adalah Putu Mertayasa, warga Kabupaten Buleleng, Bali. Jenazah tersebut merupakan korban ke-11 yang berhasil terungkap dari musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Dari satu individu dan dapat kita identifikasi atas nama Putu Mertayasa, laki-laki 43 tahun, berdasarkan sidik jari, pemeriksaan medis, dan properti barang kepemilikan. Dengan alamat Banjar Dinas Pasar, Dusun Anturan, Buleleng, Bali. Jenazah Putu Mertayasa Rabu malam dibawa untuk diserahkan ke pihak keluarga di Bali menggunakan ambulans milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan Belajar Bersama Maestro tahun 2025. Peluncuran dilakukan di Jakarta pada Rabu 9 Juli dengan melibatkan ratusan seniman. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap seni budaya Indonesia sekaligus memberi penghargaan pada para seniman dan maestro. Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Rabu 9 Juli meluncurkan Gerakan Seniman Masuk Sekolah GSMS dan Belajar Bersama Maestro BBM tahun 2025. Dalam acara peluncuran, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, tahun ini program Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan dilaksanakan di 220 sekolah dengan melibatkan seniman-seniman lokal guna memperkuat praktik seni budaya di satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sementara Belajar Bersama Maestro diikuti oleh 60 siswa terpilih yang akan tinggal bersama maestro selama sekitar 3 pekan. Adapun bidang seni yang menjadi fokus program tersebut tahun ini yakni sastra, pedalangan, lukis, keroncong, tari, dan teater. Selain mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya substantif, skill, teoritik, dan praktik gitu ya, kita harapkan juga mereka mendapatkan insight ya,
pengalaman, experience bersama maestro, bagaimana sih kehidupannya maestro kalau yang maestro. Kalau seniman masuk sekolah, seniman-seniman lokal di tempat itu yang masuk ke sekolah-sekolah, tentu juga senimannya dipilih dan ada guru-guru pendamping dari para seniman itu, yang diharapkan ini bisa men-trigger, menstimulasi ya hidupnya seni budaya di sekolah itu. Fadli menambahkan program tersebut juga merupakan apresiasi pemerintah terhadap para seniman dan maestro yang telah mendedikasikan hidup untuk menjaga, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ia pun berharap gerakan seniman masuk sekolah dan belajar bersama maestro dapat melahirkan seniman dan budayawan masa depan yang mumpuni, guna menjalankan amanat konstitusi memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin elektronik data capture milik Bank Rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta. Negara diperkirakan merugi lebih dari 744 miliar rupiah akibat kasus ini. Juga kan ini kan karena ini perusahaan multinasional ditambah 600. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu 9 Juli menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank Rakyat Indonesia BRI pada tahun 2020-2024. Kelima tersangka itu yakni CBH sebagai mantan Wakil Direktur Utama BRI, IU sebagai Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI. Selanjutnya DS sebagai SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, kemudian EL dari PT PCS dan RSK dari PT BIT. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta, Rabu 9 Juli. Kita sudah menetapkan 5 orang ini, nanti kita tentu akan update ke depannya. Jika ditemukan bukti-bukti baru dan mengarah kepada beberapa pihak yang perlu atau patut dimintai pertanggungjawaban, ya tentu kami juga akan melakukan penetapan berikutnya atau melakukan upaya-upaya hukum berikutnya terhadap para pihak tersebut. Ia mengatakan kerugian negara akibat praktik korupsi yang dilakukan tersangka lebih dari 744 miliar rupiah. Para tersangka pun dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan buka sesi. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Tim riset keanekaragaman hayati dari Universitas Negeri Padang berhasil merekam kelinci belang Sumatera, satwa endemik yang sangat jarang terlihat di kawasan konservasi alam Bukit Barisan. Satwa tersebut terekam kamera jebak di 4 titik berbeda, menjadi bukti penting keberadaan spesies langka ini di alam liar. Keanekaragaman Hayati Sumatera (KHS) dari Universitas Negeri Padang Sumatera Barat berhasil mendapatkan rekaman spesies langka dan endemik kelinci belang Sumatera di salah satu kawasan konservasi di Sumatera Barat. Hewan dengan nama ilmiah Nesolagus netscheri yang juga disebut kelinci Sumatera telinga pendek merupakan kelinci liar yang hanya dapat ditemukan di hutan tropis pada ketinggian 600 hingga 1.600 meter di kawasan permukaan laut di kawasan Bukit Barisan, Pulau Sumatera. Ditemui antara pada Rabu 9 Juli di kampus Universitas Negeri Padang, Kota Padang. Ketua Tim Peneliti Lapangan Keanekaragaman Hayati Sumatera, Sandi Francisco Pratama menjelaskan, dari 17 titik lokasi pemasangan kamera jebak sejak Desember 2024 hingga Juni 2025, kelinci endemik Sumatera ini hanya terekam di 4 titik lokasi. Kelinci endemik Sumatera ini sendiri kami lihat statusnya pernah terancam punah dan kemudian saat ini statusnya kekurangan data atau data deficient. Nah, kami dari tim riset KHS merasa terdorong atau penting untuk melengkapi kekurangan data ini agar kita bisa menentukan bagaimana upaya konservasi dari kelinci endemik Sumatera ini. Penelitian kelinci endemik Sumatera yang dilindungi ini tidak hanya dilakukan oleh dosen, namun turut melibatkan mahasiswa jurusan biologi. Selain itu, tim riset keanekaragaman hayati Sumatera juga dibantu oleh BKSDA Sumatera Barat terkait perizinan penelitian yang berada di kawasan Taman Wisata Alam. Kapal nelayan KM Inka Mina 984 mengalami kebocoran dan terombang-ambing di tengah laut. Sebanyak 14 anak buah kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh kapal Inka Mina 993. Cuaca buruk membuat kapal utama tidak bisa diselamatkan dan akhirnya tenggelam.
dan kapal 98 Ampa mengalami pecah di haluan sampai di kamar pasien. Jadi kapalnya kita tidak bisa selamatkan. Yang kita selamatkan semua ABK banyak 14 orang. Kita bawa menuju di pelabuhan perikanan Panambuang Bacan. Semuanya sudah selamat. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden tidak akan berkantor di Papua. Menurutnya, yang akan menempati kantor di Papua adalah tim personalia dan kesekretariatan dari Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Meskipun saat ini, pemerintah telah menyediakan kantor Wakil Presiden di Jayapura, Provinsi Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri makan malam bersama Gubernur Aceh di Pendopo Gubernur Banda Aceh, Rabu 9 Juli. Menurut Yusril, pihak yang akan berkantor di Papua adalah Kesekretariatan dan Personalia dari Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otoritas Khusus Papua. Lembaga ini diketuai oleh Gibran selaku Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan wakil dari setiap provinsi yang ada di Papua. Nah, jadi yang akan berkantor di Papua itu nanti adalah eksekutif pelaksana dari badan khusus itu, mungkin ada deputi-deputi yang akan ditempatkan di sana, dan itu sesuai dengan perkembangan kebutuhan sekarang ini yang sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tidak betul maksud kami itu tidak seperti yang ditulis oleh banyak media bahwa seolah-olah Wakil Presiden itu akan berkantor di Papua, itu tidak sama sekali. Keberadaan kantor Wakil Presiden di Jayapura berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan. Hal tersebut menurut Yusril sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM ke-58 tidak membahas kebijakan tarif dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menegaskan tiap negara ASEAN memiliki mekanisme negosiasi perdagangan masing-masing. Tapi intinya adalah bahwa satu, kita setuju untuk tidak ada retaliasi, kemudian bagaimana memperkuat istilahnya ekonomi kita masing-masing sebagai negara ASEAN dan sebagai besar. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Satria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.